Di Jakarta, gue seringnya ngandelin Gojek bahkan cuman buat beli cemilan atau bahkan gorengan. Padahal jarak dari kantor gue ke tempat jualannya cuman selemparan batu doang. Tapi ya itulah gue tetap ordernya pakai GoFood. Alasannya, males jalan, panas. Padahal cuma 7 menit jalan kaki. Sekarang di Jenewa, gue jalan 2 kilometer ke supermarket. Secara sukarela, no complaining, happy aja gitu rasanya. Iya, Swiss saat ini udah bener-bener ubah gue jadi orang lain. Jadi ceritanya gini, gue ceritain kenapa alasannya gue jadi orang yang dari ojol addiction ke jalan kaki lovers. Minggu pertama gue nyampe Jenewa, gue buka Gojek, masih muscle memory, kebiasaan. Kalau pengen ngemil, pasti langsung refleks buka apps itu. Lupa, gue di Eropa sekarang, apps Gojek sampai kebingungan harus bilang apa. Terus gue mikir, oke, pasti ada Uber kan, negara maju gini. Ada sih, tapi harganya ya itu dari apartemen gua ke stasiun Kornavang yang cuma 2 km, Ubernya 25 Swiss franc. Kalau dirupiahin, ya itu 500.000 rupiahan. Buat yang di Jakarta, gua bayar 15.000 pakai Gojek. Saat itu gua berdiri di tengah apartemen, bengong, mikir, gimana cara orang hidup di sini tanpa ojol. Ternyata jawabannya simple. Public transport. Iya, public transport yang nyaman dan bisa diandalkan. Hal pertama yang bikin gue culture shock, tram datang tepat waktu. Yang nggak pernah bilang, telat 5,10 menit masih oke lah. Presisinya sampai hitungan detik. Aplikasi TPG Transportasi Umum Jeneva bilang tram 15 datang jam 08.34, jam 08.34 tepat tuh, tram secara kasat mata udah di depan mata lu. Nggak goib. Kadang gue sampai ngecek jam tangan gue. Apa jam gue yang rusak nih? Kok bisa sepresisi ini? Beda banget sama Jakarta. Di Jakarta, jadwal Transjakarta di apps itu kadang cuma jadi sugesti aja. Seringnya seperti ramalan cuaca, diperkirakan 5 menit lagi. 5 menit kemudian masih diperkirakan 5 menit lagi. Terus, lu tunggu 20 menit. Bus datang penuh. Sebagian dari kita nggak bisa masuk. Di Geneva, tram datang setiap 6 menit sekali di jam sibuk. Kalau lo ketinggalan satu tram, lo tahu pasti 6 menit lagi ada yang berikutnya. Nggak perlu panik, nggak perlu lari-lari kayak orang kejar setoran. Hidup jadi tenang. Tapi jujur, ada yang gue kangenin dari chaos Jakarta. Suatu hari gue naik bus jam 6 pagi. Iya, jam 6 pagi di Jenewa jangan dibandingin sama jam 6 pagi di Jakarta. Di sini jam 6 pagi semua masih sunyi, senyap, kadang masih gelap, sepi banget. Gua naik bus nomor 1 ke arah Jardin Botanik. Di dalam bus itu cuma ada beberapa orang. Sunyi. Nggak ada yang ngomong. Nggak ada suara turun, kiri bos. Dan gue tiba-tiba kangen sama Transjakarta yang di jam 6 pagi udah rame sama kita-kita yang mau berangkat kerja di Jakarta. Banyak suara-suara, chaotic, iya, berisik banget, tapi ada kehidupan di sana. Di Geneva, bus itu bersih, kursinya lumayan, nggak empuk, tapi juga nggak keras. AC-nya dingin pas. Kalau pas winter, heaternya juga nggak overkill. Sempurna. Tapi kadang terlalu sempurna. Kamu bisa denger detak jantung kamu sendiri kalau kamu mau rasain itu. Terus ada satu hal lagi yang bikin shock. Orang bayar transportasi dengan jujur. Jadi gini, di tram atau bus Geneva, lo nggak perlu tap kartu di mesin tiap naik. Nggak ada gate, nggak ada petugas. Lo bisa literally naik gratis kalau lo mau. Tapi
nggak ada yang lakuin itu. Semua beli tiket dengan sukarela, baik di apps atau beli di halte, walaupun nggak ada yang periksa, dan memang nggak petugas di sana, kernet atau apalah itu namanya, nggak ada. Di tram, cuma ada drivernya, yang tugasnya ya cuma nyetir aja, don't care, yang naik bayar atau enggak. Gua inget banget minggu pertama, gua tanya temen, loh, kok nggak ada yang cek tiket? Dia jawab santai, sometimes there are inspectors, but mostly people just pay because it's the right thing to do. Gua manggut-manggut. Dalam hati gua mikir dengan bertanya, bagaimana kalau sistem seperti ini juga diterapkan di Jakarta? Akan jujurkah mereka? Sementara kita tahu, di Jakarta, kalau nggak ada petugas, pasti ada aja yang nyelonong masuk busway tanpa tap. Gue nggak judge ya, mungkin emang keadaan ekonomi beda. Tapi di sini, trust system itu jalan. Semua didasarkan saling percaya aja. Kadang suka kepikiran, kalau gitu nggak usah beli tiket aja ya. Lumayan hemat 3 Swiss franc sekali jalan. Cuman pengen tahu aja, bakal ada yang cek apa enggak. Tapi, ya itu nggak jadi kepikiran itu. Paranoid lah. Jadinya beli tiket aja. Kalau pas ada pemeriksaan random dan nggak punya tiket, dendanya 90 Swiss franc, hampir 2 juta rupiah, buat sekali naik tram. Kalau ketahuan kedua kalinya, dendanya naik lebih besar lagi. Nggak lah, nggak worth it, gue pasti beli tiket. Oh ya, satu lagi. Di Jakarta, yang biasa berangkat atau pulang kerja naik KRL, pasti paham. Naik KRL di jam-jam pulang kantor itu, buat gerakin tangan aja, serasa susah ya. Hidung kita kadang juga nempel di punggung orang. Di Jenewa, mungkin kamu nggak akan ngalamin hal itu, bahkan walaupun di jam sibuk sekalipun. Serame-ramenya selalu ada space. Kalau terlalu penuh, orang-orang biasanya tunggu tram berikutnya, yang cuma 6 menit lagi, tapi ada sesuatu yang mungkin terluput dari penyedia transportasi di Jakarta, yaitu wheelchair access, atau akses bagi disabilitas. Semua tram dan bus di Geneva wajib punya akses untuk kursi roda. Bus di Geneva, suspensi rodanya bisa turun gitu. Jadi lantainya bisnya bisa sejajar dengan trotoar gitu. Jadi kursi roda bisa masuk tanpa bantuan. Kadang drivernya turun buat bukain akses lantai bis kalau dirasa akses trotoarnya masih terlalu rendah. Ada space khusus juga di dalam. Ada button juga khusus penanda bahwa ada disabilitas mau turun. Posisi button buat buka pintu juga rendah, bisa dicapai sama orang yang duduk di kursi roda. Kalau kita ingat Jakarta, berapa banyak difabel yang struggle cuman buat naik transportasi umum. Bukan mau bandingin Swiss lebih baik atau apa, tapi ini soal basic human dignity. Hak buat bisa bergerak dengan nyaman, terlepas dari kondisi fisik yang disandang. Dan Geneva ngelakuin itu dengan serius. Sekarang, setelah setahun lebih di sini, gue udah berubah total. Gue yang dulu manusia dengan ojol addiction, nggak mau jalan kaki, males naik angkot, pengennya serba praktis, serba cepet. Gue sekarang, gue suka jalan kaki. Gue nikmatin setiap perjalanan, baik naik transportasi umum atau jalan kaki. Lebih slow living aja gitu jadinya. Lebih tenang. Tapi kadang, tengah malam, gue buka lagi apps ijo itu, lihat menu-menu di sana, ada rasa kangen pengen nasgor jam 2 pagi, order pakai GoFood, 20 menit nyampe, mau cus pakai motor juga bisa, cari nasgor di tengah malam di Jakarta, bukan sebuah kemustahilan. Dan gue mikir, itu adalah privileges, kenyamanan hidup di Jakarta. Karena itu dia, di Geneva semua serba teratur, tapi kadang hidup butuh sedikit chaos.
butuh spontanitas, butuh, ya udahlah, pesen aja sekarang, tar juga sampai. Di sini, kalau gue pengen makan malam jam 9 malam, gue harus masak sendiri. Nggak ada GoFood, nggak ada abang-abang. Semua toko tutup jam 7. Disiplin banget. Tapi, ya, kadang disiplin itu bikin hidup kurang fleksibel. Jadi kesimpulannya apa? Gue belajar satu hal. Nggak ada sistem yang sempurna. Geneva punya transportasi umum yang presisi, bersih, accessible. Tapi kadang terlalu kaku. Jakarta punya ojol yang super convenient. Kultur yang hidup, energi yang tinggi, tapi chaotic. Nggak sustainable. Kadang bikin capek mental. Dan gue jadi orang yang ngambil the best of both worlds. Gue belajar disiplin dari Swiss. Hargai waktu, plan your journey, respect public space. Tapi gue tetap bawa spontanitas dari Jakarta. Kadang ya, jalan-jalan tanpa tujuan, ngobrol sama stranger, nikmatin chaos as part of life. Karena pada akhirnya, hidup itu soal balance antara presisi dan fleksibilitas, antara quiet order dan cheerful chaos. Dan gue bersyukur bisa ngerasain dua dunia ini. Meskipun kadang gue masih kangen gorengan yang bisa dipesenin Gojek atau ngobrol sama abang-abang Starling. Seriously, ada momen merindukan itu semua yang di Jakarta, itu semua biasa aja. Oke deh, segitu dulu episode kali ini. Kalau lo punya pengalaman soal transportasi umum, dimanapun lo tinggal, cerita dong di komen. Gue penasaran, di kota lo gimana sistemnya. Sampai jumpa episode depan. Tetap semangat dimanapun lo berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.